Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa qala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul aliyyul azim. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, di ayat Al-Quran kalau kita cari kata musibah yang akarnya dari kata asoba yusibu, akan kita dapatkan banyak ayat yang berkaitan dengan musibah itu, seperti yang diantaranya kita baca di mukadimah tadi. Nah, sesungguhnya apakah musibah itu dalam pengertian atau dalam pemahaman makna agama? Musibah yang berasal dari kata asoba yusibu, musibah adalah sesuatu yang menimpa pada diri seseorang. Apakah itu hal yang baik, maksudnya sesuatu yang menyenangkan, ataukah hal yang buruk, sesuatu yang tidak diharapkan? Ya, kalau kita dapat tunjangan atau kita dapat tambahan rezeki, itu namanya juga musibah sebenarnya, ya. Musibah yang baik, ya, khairun, ya. Tapi umumnya bahwa musibah itu dipakai untuk hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Nah, maka di Quran ini juga kata musibah itu juga maknanya bisa untuk hal-hal yang buruk, juga untuk hal yang baik, itu juga musibah. Nah, yang kita jarang, ya, kita selalu membicarakan musibah ini dalam hal-hal yang keburukan. Yang pertama, musibah ini, ya, apakah yang baik maupun yang buruk, sesungguhnya semua telah tertulis di dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kitab, ya, yang itu sudah ada sebelum manusia diciptakan, ya, bahkan sebelum Allah menciptakan alam semesta raya ini. Di surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi satu musibah fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum,
dan tidak pula yang terjadi pada diri kalian illa fi kitabin, kecuali telah tertulis di dalam kitab catatan Allah Ta'ala, min qabli an nabra'aha, nah, sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, jadi tidak sulit. Terus nanti bagaimana merekapnya, bagaimana menulisnya, bagaimana gampang bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, sehingga tidak perlu kita khawatir. Kalau manusia itu ya mungkin data itu bisa hilang ya. Ada rekaman CCTV itu banyak juga yang kadang-kadang ya ketika dibuka rekamannya, oh ternyata pas rusak gitu ya. Nah, saya nggak tahu rusak mau dirusak ya nggak tahu ya. Ya, tapi itu faktanya bahwa waktu itu bisa ya, data itu nggak bisa tersimpan. Tapi kalau bagi Allah ya semuanya itu mudah. Nah, ini yang harus ditanamkan bahwa musibah apapun yang baik ataukah yang buruk yang tidak diinginkan oleh manusia, itu semua telah tercatat. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Manusia ini sedikit sekali pengetahuannya tentang hal itu, karena itu bagian dari yang gaib. Ya. Nah, walaupun makna gaib itu juga ada yang gaib yang mutlak, ada yang gaib yang ya tidak gaib untuk yang orang lain, tapi ada sesuatu yang orang lain tahu, tapi bagi orang umum itu gaib. Ya. Tapi ada yang gaib yang mutlak, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Ya. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Nah, jemaah rahimakumullah, maka seperti yang sekarang musibah yang menimpa saudara-saudara kita, orang-orang saudara-saudara kita yang ada di sekitar Lumajang ya, di Kabupaten Lumajang dan Malang sebagiannya, tapi banyaknya yang dekat di Lumajang, Gunung Semeru ya. Nah, sesungguhnya musibah berupa letusan gunung ataukah apapun yang menimpa kepada seseorang yang itu tidak diharapkan ya, yang sesungguhnya itu adalah ketentuan Allah ya. Nah, pertanyaannya, apakah musibah ini menimpa kepada orang mukmin saja, atau musibah itu menimpa kepada orang yang tidak beriman, ataukah bisa menimpa kepada kedua-duanya? Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa musibah itu bisa menimpa orang mukmin dan juga bisa menimpa orang yang tidak beriman. Nah, bahasa Qurannya kafir, ya, kafir karena tidak beriman. Bisa menimpa kedua-duanya. Jadi bukan berarti wah ini orang mukmin nggak bakal kena musibah, enggak, tetap kena musibah. Nah, berbeda-beda bentuknya musibah itu ya. Yang kalau di surat Asy-Syura ayat 30 Allah firmankan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, tidak menimpa kepada kalian satu musibah kecuali atas hasil dari atau akibat dari ulah tangan-tangan kalian. Tapi wa ya'fu an katsir, Allah memberi maaf ya. Jadi karena dosa, karena kezaliman, karena keserakahan manusia, tapi Allah masih memberikan pintu maaf. Nah, karena musibah itu bisa menimpa siapa saja, orang mukmin maupun ya orang tidak beriman. Nah, maka tidak sepantasnya atau tidak tepat ketika terjadi musibah itu di tengah-tengah orang beriman, kemudian kita mengatakan
yo ben kuwi syukur ya, itu akibat dari perbuatan mereka. Nah, ini tidak tepat. Ya. Artinya bagi kita yang tidak terkena musibah, justru ketika ada musibah yang menimpa saudara kita ini, bagaimana kita untuk bisa menolong? Ya, orang kok menyalahke ataukah mencari? Wah, ini apalagi dikait-kaitkan ya, dikait-kaitkan. Oh, ini Mbah Semeru nek suwe ora di ya potong ke das kebu ki yo ngene iki kedadiane omongane gitu ya. Nah, ini dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak ada syariatnya. Nah, ini. Jadi pertama itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita mengelak. Kalau sudah terjadi, kita meyakini bahwa itulah yang tertulis di dalam kitab. Itulah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa akan terjadi kejadian seperti itu. Nah, sama rahimakumullah. Nah, bagaimanakah dengan azab ya? Yang membedakan azab ya, azab ini bahasa Indonesia ya, azab ya. Kalau bahasa Arab azab itu artinya orang yang single itu namanya azab, azab ya, azab ya, azab ya. Azab ya, kalau yang benar dalam bahasa Arab ya azab ya, ain zal alif ba, azab ya. Di Indonesia jadi azab ya. Adapun azab ini adalah menimpa kepada orang-orang yang benar-benar mereka tidak beriman, durhaka kepada Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Karena tidak tepat Allah itu mengazab orang beriman. Umat Kanjeng Nabi jadi diazab. Yang diazab itu adalah orang yang tidak beriman. Ya, maka yang tepat adalah bagi orang beriman itu dia diberi musibah. Ya, diberikan ujian. Ya, bahasa maksudnya bisa disebut fitnah. Ya, dan atau bala. Ya, wa nabluukum bil khairi wasyarri, fitnah. Ya, yang itu tujuannya adalah sebagai ujian bagi hamba tersebut. Ingatlah ketika Luqman juga ketika menasihati putranya itu ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka, dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Masa anaknya Luqman kena azab ya? Bukan, namanya musibah. Nah, maka kata azab, istilah azab itu hanya untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang durhaka kepada Allah taala. Adapun bagi orang-orang mukmin, ketika menimpa kepada mereka itu bentuknya apapun, umpamanya kekalahan di dalam perang ya. Apakah kemudian ketika dalam perang Uhud itu kaum muslimin kena azab? Bukan. Ya tidak, ya musibah aja. Ya. Nah, musibah. Ya kekalahan dalam perang atau bencana alam ya. Nah, itu semua adalah bagian dari ujian ya. Maka di Al-Qur'an juga Allah sebutkan ya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang menimpa kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu adalah musibah. Asabathum musibah, dan apabila terjadi atau menimpa mengenai kepada mereka sesuatu musibah, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang tidak diharapkan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada
Allah Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, jangan dikira bahwa musibah itu membawa keburukan. Ya, meskipun musibahnya sendiri ini sesuatu hal yang tidak diharap ya. Tapi boleh jadi bahwa justru musibah itu membawa kebaikan bagi seorang. Apakah itu kebaikan ya mungkin secara duniawi tidak ya. Rumahnya hilang, ketutup pasir ya. Atau bahkan ada keluarganya yang hilang atau keluarganya meninggal. Tetapi boleh jadi hikmah di balik itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan di akhirnya. Ya. Contoh umpamanya ya. Biyen orang duwe omah. Ya. Omahe wis kaya kandang kayak gitu. Kena letusan gunung nih. Sak desa ketutup kabeh entek. Nah, karena semuanya sak kampung rumahnya hilang semuanya, akhirnya dibangunkan semua oleh omah anyar kabeh. Nah, saya kalau ke Bantul itu dulu waktu gempa 2006 ya. Nah itu di satu sisi musibah gempa ini ya menjadi ujian kesabaran bagi ada yang meninggal, ada yang luka dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain banyak orang yang gara-gara gempa ini jadi punya rumah baru, padahal sebelumnya nggak punya rumah. Ya, nah di situ jadi kita melihat semua musibah itu pada akhirnya kalau itu dikembalikan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala telah terjadi, maka pada akhirnya di belakangnya adalah kebaikan. Ya, adalah kebaikan. Ya, nah maka inilah perlunya ketika musibah, walaupun kita tidak boleh berharap musibah. Ya, minta musibah itu nggak boleh minta sesuatu hal yang buruk menimpa kaum muslimin tidak boleh. Akan tetapi ketika takdir Allah mengatakan bahwa ini harus terjadi, ya, ini menimpa seseorang, maka kita harus yakin bahwa itu adalah takdirnya Allah dan kita berhusnudzon, berbaik sangka bahwa Allah merencanakan kebaikan di akhirnya. Nah ini ora gampang, ya, ora gampang. Makanya kalau ada orang musibah kok iso guyu, ya, masih dia bisa rumahnya hancur semuanya, tapi kenapa kok bisa dia tetap gembira? Dia tidak diliputi dengan kesedihan yang ya berlarut-larut, ya, karena dia yakin bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan dia. Ini hanya cara Allah saja untuk menggantikan. Ya, ya. Dia husnudzan kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap musibah. Nah, ini ya, bahkan dulu ada orang cerita musibah ini ya, menunjukkan bahwa musibah itu tidak mesti buruk. Nah, ada orang ketika dia buru-buru ngejar pesawat itu ya, wes mepet gitu ya. Ternyata apa? Sampai di bandara itu apanya ya, KTP-nya atau tiketnya itu ketinggalan. Akhirnya dia nggak bisa terbang. Ya, arep mulih meneh ngambil lagi, balik lagi sudah waktunya nggak ngejar. Nah, ya Allah, itu kalau orang yang tidak ya dasarnya iman kuat itu mesti salah ke kabeh sak omah. Ayo milik ya ini yang di rumah istrinya. Ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Ternyata kegagalan dia untuk naik pesawat ini ternyata itu adalah baik. Meskipun secara lahiriah itu adalah musibah. Apa yang terjadi?
beberapa jam berikutnya dikabarkan pesawat dengan nomor penerbangan sekian-sekian dinyatakan lost contact, hilang, tidak dipantau. Beberapa saat kemudian dinyatakan pesawat hilang. Berapa jam berikutnya dinyatakan pesawat jatuh. Korbannya, penumpangnya tidak ada yang selamat. Tertinggalnya KTP atau tiket ini musibah apa tidak? Ya. Kalau dia mungkin hanya melihat di depannya saja, zahirnya, mungkin itu bagi musibah, menyesali, marah-marah. Tapi begitu melihat apa yang terjadi berikutnya, ini musibah ini berubah menjadi rahmat, menjadi pertolongan, kan begitu ya bagi dia. Oh, ternyata begitulah cara Allah untuk memanjangkan umurnya. Masih memberikan kesempatan dia untuk masih hidup. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, apa saja yang menimpa, keburukan yang menimpa kita itu selalu husnuzan kepada Allah Ta'ala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, apa yang akan terjadi besok. Selalu baik sangka. Selalu kita berharap kebaikan di balik rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah jelas saja ya, yang sudah jelas kalau ada gunung meletus itu kan wis ketok dihitung pasire kuwi pira kuwi. Ya, kan gitu ya. Ini bagi para penambang ya. Ya, mungkin ada yang punya tambang pasir ya. Ya. Itu malah ada teman saya yang bakul pasir gitu. Kok Merapi rong jeblok meneh ya. Kenapa? Karena ngambilnya jadi semakin jauh kan, berarti kan semakin produk munggah rono. Nah, begitu sak Merapi sak watuan gitu aja sudah sampai kemana-mana kan, tinggal ngambil. Ya, maka ada yang mengatakan, bukan hadis ya, ungkapan dalam bahasa Arab itu, maso ibu kaumin inda kaumin fawaid. Jadi musibah kepada satu kaum ya, pada satu kaum tertentu itu faedah, itu manfaat, itu rezeki, anugerah bagi kaum yang lain. Nah, gitu. Jadi kita tidak tahu apa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya siapa yang bisa menghentikan. Mbok piye carane? Kan belum ada teknologinya supaya Semeru itu enggak meletus, supaya gimana gunung-gunung Merapi itu tidak meletus. Jangankan kita bisa menghambatnya, supaya minimal kita tahu saja. Kadang-kadang enggak ya, waktunya kemarin katanya tanda-tanda meletusnya itu waktunya singkat sekali. BMKG memberikan peringatan itu kira-kira sekitar 1-2 jam sebelumnya. Itu pun masyarakat masih belum percaya. Nah, sing golek pasir ya saya santai-santai gitu. Begitu wis jeduk baru melayu kan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, bahwa hal-hal yang memang kita manusia tidak diberikan kekuasaan, tidak diberikan kemampuan untuk bisa menghindarinya, untuk bisa mengaturnya, maka kita yang bisa kita lakukan hanya berupaya untuk menghindarkan diri dari keburukan, dari dampak yang buruk itu, dan selalu berpikir positif, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita tentu tidak berharap musibah yang menimpa saudara-saudara kita itu terjadi lagi kepada diri kita atau kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, namun jikalau itu ternyata terjadi, ya maka apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Ya, bukankah kata Nabi, barang siapa yang menolong saudaranya, ya, maka sungguhnya Allah akan selalu menolongnya, kan begitu. Bahkan orang yang berupaya untuk memenuhi hajat saudaranya, maka lebih baik daripada dia iktikaf 1 bulan di masjidku. Nah, pernah iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi? Ya, belum pernah ya. Ya, pol-polnya mau 10 dino. Nah, akhir Ramadan ya. Kata Nabi sedemikian itu
keutamaan orang-orang yang mau membantu orang yang dalam kesulitan. Nah, maka di saat saudara-saudara kita yang ya pastinya ya rumahnya sudah bahkan ada yang nggak kelihatan ya, sudah rata dengan pasir, dan tentu akan hilang ya harta benda mereka. Ya, maka saudara-saudara kita inilah yang perlu untuk kita bantu, untuk kita ringankan. Nah, adapun kita mengambil ibrah ya, bahwa secara umum kita supaya mendekatkan diri kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita bertaubat atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, itu memang menjadi suatu hal yang terus harus dilakukan. Tapi jangan kemudian ya menjadikan saudara-saudara kita yang menjadi korban itu kemudian dianggap bahwa itu salah dewi, itu karena mereka begini, mereka jangan. Itu bukan diajarkan Nabi begitu ya. Ya, kalau Nabi dulu ada saudaranya yang tertimpa musibah, ya bagaimana segera menolongnya, apa yang bisa dibantu. Orang malah nyalah-nyalake gitu. Masa ada orang jatuh di pinggir jalan ini, ya jatuh tiba di jalan terus kemudian oke ngopo kok iso kaya ngene, salahmu kowe iki kurang minggir iki mau, padahal sikile putung kabeh gitu ya. Kan tidak begitu ya, tidak bijak ya. Kita diajarkan tolonglah dia ya, sembuhkan, kalau dia sakit sembuhkan, kalau dia kesulitan ringankan, begitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi juga ladang amal bagi kaum muslimin yang lain yang tidak terkena musibah, supaya dia berbagi. Ya Allah, kalau tidak ada Semeru ini mungkin zakat kurang metu. Ya, nek ora kaya ngene wong-wong sugih sedekahe ora patek akeh gitu ya. Nah, jadi mungkin caranya Allah ben sedekahe rada akeh iki kudu gunung dijebloke sik ya. Bluk gitu ya. Nah, begitu. Jadi sehingga orang-orang yang punya harta, duwe simpenan, depositone akeh, selama ini metune incerit-incerit sithik-sithik gitu. Nah, metune juga gede-gede. Ya, gede-gede. Kenapa ya? Kan enggak mungkin ya mau nyumbang orang sebanyak gini, mau nyumbang ya 1.000 gitu maunya. Wah, gimana, kebutuhannya banyak sekali. Mungkin hikmahnya itu. Jemaah rahimakumullah, maka kita selalu diajari Nabi untuk berlindung kepada Allah dari keburukan musibah. Ya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, ya, wa darakis syaqa, wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Nah, ini ada 4 yang diajarkan Nabi supaya kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, bala ujian yang berat ya. Yang berat, yang rekoso, yang berat, yang kita tidak mampu ya. Kemudian wadarakis syaqa, ya, kesedihan, kesengsaraan yang tidak enak, yang sengsara ya. Kemudian wasu'il qada, ya, qada, ketentuan yang buruk ya, kecelakaan, macam-macam segala ya. Dan yang keempat adalah wasyamatatil a'da ya. Syamatatil a'da itu kita ini ya karo musuh itu dipisu-pisui, atau ya syamatah itu bisa bisuan dan juga bentuk-bentuk hal-hal yang menyakitkan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Nah, ini jamaah rahimakumullah, kita diajarkan oleh Nabi supaya kita selalu berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk ya, yang bisa menimpa kepada diri kita. Akhirnya mari kita hadapi musibah yang menimpa, karena mereka juga saudara-saudara kita ya. Kita ikut
berbelasungkawa, kita juga ikut prihatin dan ikut berdoa serta membantu dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, minimalnya jangan malah menyalahkan ya. Nah, ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi ladang amal pahala bagi kita sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.